Oke, udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setio dengan NIM 2207 2080. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil eh, PPT saya yaitu rancang bangun mesin pencetak briket tongkol jagung. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode proyek. Pendahuluan. Latar belakang. Jagung merupakan salah satu tanaman yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan briket briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada tiga. Yang pertama, masyarakat banyak menganggap tongkol jagung sebagai limbah tidak berguna. Yang kedua, proses pencacah tongkol jagung masih bersifat tradisional, sehingga membutuhkan banyak tenaga dan pekerja yang lama. Tingkat produksi briket tongkol jagung rendah. Yang ketiga, batas masalah. Batas masalah ada tiga, yaitu perancangan mesin pecacah tokol jagung. Yang kedua, proses kerja mesin pecacah tokol jagung. Yang ketiga, tingkat produksi briket tokol jagung rendah. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara perancangan mesin pecacah tongkol jagung. Yang kedua, bagaimana proses kerja mesin pecacah tongkol jagung. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan produksi briket tongkol jagung. Tujuan. Di tujuan ini ada tiga. Yang pertama, membuat dap perancangan mesin pencacah tongkol jagung. Yang kedua, mengetahui proses kerja mesin pencacah tongkol jagung. Yang ketiga, mempermudah produksi briket tongkol jagung. Manfaat manfaatnya ada dua. Yang pertama, mengenalkan mesin pencacah tongkol jagung ini ke mahasiswa sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam pembuatan briket tongkol jagung. Pembuatan mesin pencacah tongkol jagung diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulisan mengenai perancangan dan proses pembuatan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, rancang bangun. Rancang bangun adalah rancangan mesin pembuatan mesin baru yang lebih baik dalam menyempurnakan sebelumnya. Proses perancangannya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Bangun. Bangun berarti pelaksanaan fisik atau penerapan rencana yang telah direncanakan. Ini melibatkan pembangunan, pembuatan, atau implementasi yang menerapkan konsep dan rancangan yang telah dibuat selama tahap rancangan. eh untuk pembuatan gambar menggunakan software SolidWorks tahun 2020. Pengertian briket. Briket tongkol jagung merupakan salah satu bentuk energi terbaru yang layak dikembangkan di Indonesia. Pengguna pengguna briket tongkol jagung memberikan kontribusi pada pengurangan ketergantungan pada bahan bakar minyak, gas, khususnya bagi masyarakat kecil, perkotaan, dan pada saat yang bersamaan mendukung manfaat sampah tongkol jagung sebagai alat bahan bakar. Mesin briket. Mesin pembuat briket adalah mesin yang digunakan untuk memproses limbah dan residu usaha kehutanan dan pertanian menjadi briket. Langkah-langkah pembuatan. Yang satu, perencanaan dan perancangan. Dua, tahap pengerjaan. Tiga, proses perakitan alat. Empat, pengujian dan penyesuaian. Bab 3, metode proyek akhir. Jenis proyek akhir yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir ini adalah termasuk ke dalam bagaimana perancangan suatu alat, yaitu perancangan pencetak briket tongkol jagung, di mana perancangan alat ini difokuskan pada perancangan dan pembuatan pencetakan briket tongkol jagung.
Tempat dan waktunya di workshop permesinan fabrikasi jurusan Teknik Mesin Fakultas Universitas Negeri Padang. Tahap pembuatan proyek akhir. Untuk menyelesaikan proyek akhir ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu studi literatur, perencanaan dan gambar desain, perhitungan, pembuatan dan perakitan alat uji, penulisan laporan, pemilihan alat dan bahan. Berikut adalah faktor yang diperhatikan dalam pemilihan bahan. Yang pertama, efisiensi, mudah didapatkan, mudah dalam melakukan perawatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah yang pertama mesin las, mesin bubut, mesin bor, gerindra, penggores, palu kecil, palu, kunci-kunci, sigma, bahan yang bahannya besi U, plat besi, tebal, besi padu. Prinsip kerja mesin pencetak briket arang tongkol jagung. Prinsip kerja briket tipe skru mengacu pada prinsip ekstrudi di mana bahan dimasukkan ke dalam corong input yang kemudian dimampatkan oleh ulir yang mendorong bahan masuk ke dalam corong dan bahan masuk ke dalam corong mendapatkan tekanan terus-menerus dari bahan yang disalurkan ekstrude. Komponen mesin pencetak briket. Komponen utama mulai dari rangka, motor penggerak, sistem transmisi, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Akan dibahas meliputi perhitungan daya motor, puli, fibel, poros, kopling, gearbox, bantalan, bilah pengadu, pencacah arang kelapa, motor bakar, puli sabuk, poros redus, gearbox, bantalan, tabung pengaduk pecacah, tongkol jagung, pencetak briket. Sekian dari presentasi saya. Saya lanjutkan ke teman saya satu lagi. Oke, baik. Pada Furkon, silakan. PPT awak, Pi, masa, Pi? Baik, saya akan membacakan presentasi yang berikutnya berjudul Rancang Bangun Mesin Pencacah Briket Arang Tongkol Jagung. Selanjutnya, dan PPT ini ditulis dengan saya sendiri, bisa dilihat, yaitu yang pertama bersatu pendahuluan atau belakang. Latar belakang. Briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Pengguna briket dari tongkol jagung memberikan kontribusi pada pengurangan ketergantungan pada bahan bakar, minyak dan gas briket tongkol jagung ini juga sudah mampu memenuhi kebutuhan sebagai macam negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis. Penggunaan briket dari tongkol jagung ini banyak digunakan karena memiliki kualitas yang baik. Selain itu, asap yang dihasilkan pun kecil, sehingga dengan berkurangnya asap dari sisa pembakaran dapat minimalisir terjadinya polusi udara. Lanjut. B. Identifikasi masalah. Masyarakat banyak menganggap tongkol jagung sebagai limbah tidak berguna lagi. Proses pembakaran tongkol jagung masih bersifat tradisional sehingga membutuhkan banyak tenaga dan pekerjaan orang lama.
C. Batasan masalah. Batasan masalah terbagi menjadi dua, yaitu pembuatan rangka mesin pembakaran tongkol jagung, pembuatan bodi mesin pembakaran tongkol jagung. Rum- Rumusan masalah. Bagaimana perancangan rangka mesin pembakaran tongkol jagung? Bagaimana pembuatan rangka mesin pembakaran tongkol jagung? Bagaimana perancangan bodi mesin pembakaran tongkol jagung? Bagaimana pembuatan bodi mesin pembakaran tongkol jagung? Tujuan untuk membuat rangka mesin pembakaran tongkol jagung untuk pembuatan bodi mesin pembakaran tongkol jagung. Manfaat mengenal mesin pembakaran tongkol jagung ini ke mahasiswa sebagai alat bentuk untuk memudahkan dalam pembuatan berikat tongkol jagung. Pembuatan pembakaran tongkol jagung ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perencanaan dan proses pembuatan. Baik, masuk ke bab 2. Yang pertama, rancang bangun. Rancang bangun terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rancang atau desain, merujuk pada proses perancangan dan penciptaan konsep atau perancangan awal suatu produk, sistem, atau proyek. Yang kedua, bangun, berarti pelaksanaan fisik atau penerapan rencana yang telah dirancang. Yang ketiga, rancang bangun, mengacu pada pendekat holistik yang mencakup kedua tahap tersebut dalam bersamaan. B. Mesin pembakaran. Tungku merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi energi potensial tongkol jagung menjadi energi panas. Tungku atau kompor pembakaran bimo- bimasa dibedakan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama tongkol jagung, di mana bahan bakar bimosa langsung dibakar, misalnya tungku Lorena, Singer, dan lainnya. Yang kedua, tungku bioarang, menggunakan bahan bakar arang, misalnya Anglo dan Keren. Yang ketiga, tungku hibrida, menggunakan bahan bakar tongkol jagung dan arang yang disusun sedemikian agar asap dapat terbakar hingga menghasilkan energi yang lebih banyak. C. Arang. Pengertian briket adalah bahan bakar padat yang terbuat dari limbah organik, limbah pabrik, maupun limbah perkotaan, limbah sampah rumah tangga, dan sisa sampingan dari bimosa. Jenis-jenis briket terjadi menjadi tiga. Yang pertama, briket batu bara adalah bahan bakar padat dengan bentuk dan ukuran tertentu yang tersusun dari butiran batu bara halus yang telah mengalami proses penempatan dengan daya tahan teratur dengan daya tahan tertentu agar bahan bakar tersebut lebih mudah ditangani dan menghasilkan nilai tambah dalam memanfaatkannya. Dua, briket arang adalah energi alternatif yang terbuat dari limbah batok kelapa dan kayu. Briket tongkol jagung adalah salah satu alternatif bahan bakar yang cukup berkualitas. Kelebihan briket yaitu biaya bahan bakar lebih murah, tungku dapat digunakan untuk berbagai jenis briket, lebih ramah lingkungan, merupakan sumber energi terbarukan, membantu mengatasi masalah limbah dan menekan biaya. D. Prinsip kerja, yaitu yang pertama pengumpam, pengumpanan briket, yang kedua proses pembakaran, yang ketiga ignisi atau penyalaan, yang keempat reaksi pembakaran, kelima pengaturan suhu dan aliran udara, yang kelima pengumpulan sisa pembakaran, yang ketujuh pembuangan asap. Komponen komponen pembakaran. Itu pembakaran, pengumpam bahan bakar, sistem ventilasi, katalisator operasional. Dalam proses pembakaran briket berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas berbahaya. Lanjut, cerobong asap. Cerobong asap merupakan elemen penting dalam sistem pembakaran yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari area pembakaran ke atmosfer. Lanjut.
Sistem pengumpulan abu. Sistem pengumpulan abu adalah komponen penting dalam proses pembakaran yang efisien dan ramah lingkungan. Setelah briket terbakar, sisa-sisa yang tidak terbakar menghasilkan abu yang perlu dikelola dengan baik untuk mencegah penumpukan yang dapat mengganggu aliran udara dan efisiensi pembakaran. Sistem keamanan. Sistem keamanan adalah langkah krusial untuk melindungi pengguna dan mencegah kecelakaan selama proses produksi dan pembakaran briket. Baik, kita masuk ke bab 3 yang pertama jenis proyek. Jenis proyek akhir adalah termasuk ke dalam bagaimana perancangan suatu alat. B. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat di workshop pemesinan dan publikasi jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Waktu pelaksanaan antara bulan Januari sampai Februari 2025. Tahap pembuatan proyek akhir yaitu studi literatur, perancangan dan gambar desain, perhitungan, pembuatan dan perakitan alat, uji coba alat, penulisan laporan. Lanjut, yaitu yang D, pemilihan bahan. Pemilihan bahan terbagi menjadi tiga, yaitu efisiensi, mudah didapat, mudah dalam melakukan perawatan. Baik, diagram alur proyek yang pertama kita mulai studi pustaka dan tipifikasi kebutuhan konsumen, prinsip kerja mesin, perancangan, konsep gambar, penyediaan alat, maka pembuatan, perakitan, pengujian, uji hasil, analisa hasil, laporan hasil uji, selesai. Baik, selanjutnya F. Renca- rencana anggaran biaya atau RAB. Total RAB itu sekitar 2.890 kurang lebih. G. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek akhir. Satu, alat mesin las. Digunakan untuk menyambung berbagai komponen logam dengan metode pengelasan gerinda. Alat ini digunakan untuk memotong dan menghaluskan permukaan logam agar presisi dan rapi. Bor digunakan untuk membuat lubang pada komponen logam yang mengikatkan dan penyambungan. Pahat dan palu, mesin pemotong plasma, tromol, pengukur suhu dan tekanan, alat ukur. Lanjut. Next. Adapun beberapa bahan yaitu yang pertama baja karbon digunakan untuk kerangka dan struktur utama mesin karena kekuatannya dan daya tahan terhadap beban. Stainless, stainless steel ideal untuk bagian yang terkena suhu tinggi dan korosif seperti ruang pembakaran dan cerobong asap. Isolasi termal. Bahan seperti batu tahan api atau wall mineral digunakan untuk melindungi bagian luar mesin dari panas berlebih. Motor listrik sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan komponen mesin seperti ventilator atau pengumpan bahan bakar. Pompa udara digunakan untuk mengatur aliran udara yang diperlukan dalam proses pembakaran. Sensor suhu dan tekanan diterapkan untuk memantau kondisi pembakaran dan memastikan proses berjalan dengan efisien. Kontrol elektronik digunakan untuk mengatur dan memantau operasi mesin secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Pelumas, bahan pelumas digunakan untuk mengurangi gesekan pada bagian yang bergerak, menjaga kinerja mesin. H. Langkah-langkah pembuatan perencanaan dan perancangan. Pengumpulan bahan dan komponen, tahap pengerjaan, proses perakitan alat, pengujian dan penyesuaian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, lanjut. Apa pada kelihatan? Diki, ada lihat Ki? Ada kelihatan kelihatan. Oke, lanjut. Ah, PPT-nya belum lebih. Belum. Oke, sabar ntar ya, Wan. PPT apa? Hah? PPT-nya lu ya, Bang. Lu nampak ini ada Bang. Tunggu, lu salah salah. Gimana Diki? Halo, Ya, halo, halo, tes. udah lihat? Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Ah, baiklah, saya akan mulai presentasi. Perkenalkan, saya Diki Wahyu Hidayat dengan NIM 2207 2014. Di Oh, sini cepat judul sedikit ya PPT dikarenakan saya waktunya. adalah Rancangan Bangun Mesin Pengaduk Briket Tongkol Jagung. Gitu. Di latar belakang sendiri ada 3 poin, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan manfaat. Ya. Di latar belakang ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu tinggi produksi dari limbah tongkol jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan jagung komoditif tanaman yang pangan kedua setelah padi. Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Eh, Produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49% per tahunnya. Di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6.500 ton. Dan di 12 kecamatan Kabupaten Tanah Datar eh, dengan luas lahan 3.800 hektar menghasilkan 6,75 ton per hektar, sehingga tongkol jagung dihasilkan mencapai sekitar 4,8 ton per hektar. Selanjutnya ke keterbatasan proses pengolahan yang ada. Eh, Cara tradisional yang dipakai untuk membuat briket tongkol jagung ialah dengan menggunakan eh, penumbuk biji-bijian. Eh, Penumbuk biji-bijian ini seperti eh, yang terbuat dari batu dan menggunakan sebilah kayu untuk menumbuk jagung tersebut, atau ya tongkol jagung tersebut. Dan membutuhkan 4 tenaga orang dewasa eh, men- untuk membuat 20 briket tongkol jagung, sehingga memakan waktu yang lebih lama. Manfaat lingkungan dan ekonomi. Manfaat pada lingkungan yaitu tongkol jagung tidak lagi dianggap sebagai limbah, bahkan dijadikan sebagai alat untuk memasak dan pembakaran, seperti memasak sate, ikan bakar, kebutuhan memasak lainnya yang membutuhkan media arang tongkol jagung. Selanjutnya, moderator. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masyarakat banyak menganggap tongkol jagung sebagai limbah yang tidak berguna lagi. Sehingga di sini kami eh, merancang sebuah alat tongkol jagung, briket tongkol jagung, agar tongkol jagung tidak dianggap limbah dan bisa bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan arang tongkol jagung. Yang kedua, proses pencacahan tongkol jagung yang masih bersifat tradisional. Di sini adalah salah satu alasan yang kuat untuk untuk
menuahkan kreativitas kami dalam membuat mesin briket tongkol jagung. Yang ketiga, tingkat produksi tongkol jagung yang rendah. Eh, Sehingga banyak tongkol jagung yang berserakan dan menjadi limbah yang tidak berguna dan menumpuk perkarangan atau sekian mas. Selanjutnya untasan masalah di sini adalah pembuatan rangka mesin pengaduk tongkol jagung. Pembuatan bodi mesin pengaduk tongkol jagung. Selanjutnya, rumusan masalah. Itu bagaimana perancangan bodi mesin pengaduk tongkol jagung, bagaimana pembuatan bodi mesin pengaduk tongkol jagung, bagaimana perancangan pada mesin pengaduk tongkol jagung, dan bagaimana pembuatan rangka mesin pengaduk tongkol jagung. Next. Tujuan dan manfaat. Di sini ada 2 tujuan dan 2 manfaat. Tujuannya adalah merancang dan membuat mesin pencacah tongkol jagung, membuat bodi mesin pengaduk tongkol jagung. Sedangkan manfaatnya mengenal mesin pencacah tongkol jagung ke masyarakat luas. Yang ke menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perancangan dan proses pembuatannya. Lanjut, moderator. Kita beralih ke bab 2. Di sini ada 3 poin, yaitu rancang bangun rangka dan bodi, briket, dan kelebihan briket. Selanjutnya, di sini ada rancang bangun rangka dan bodi, yaitu rancang bangun dan rangka dan bodi. Ya, seperti teman-teman lihat di sini ada gambar AutoCAD dari rangka bodi tongkol jagung. Selanjutnya, briket. Briket merah bahan bakar padat yang terbuat dari limbah sampah rumah tangga dan sisa sampah dari biomasa. Lanjut, kelebihan briket. Itu biaya bakar lebih murah, ramah lingkungan, dan merupakan energi terbarukan. Lanjut, metode proyek akhir. Jenis proyek akhir itu bagaimana perancangan suatu alat, yaitu perancangan pengaduk briket tongkol jagung. Tahap pembuatan itu ada studi literatur, perancangan dan gambar desain, perhitungan, pembuatan dan pengujian alat. Tempat dan waktu pelaksanaannya adalah workshop fabrikasi Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Lanjut. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama alat itu ya ada mesin las, job seat, mesin gerinda, penggores, mister baja, mesin bor, dan tang rivet. Bahannya besi U dengan ukuran 50 kali 50 kali 500 mm. Plat besi tebal 1,6 mm, besi holo, dan fibel gear. Lanjut. Oke, sekian dari saya, Diki Wahyu Hidayat, undur diri. Saya kembalikan kepada moderator.